Halo Royal Trader, selamat malam semua dimanapun Anda berada, terutama yang ikut pada live webinar malam ini, dimana seperti biasa kita, halo Royal Trader, selamat malam semua dimanapun Anda berada, kembali melaksanakan acara ini pada jam 8 hingga jam 9 malam nanti. Mana seperti biasa kita membahas mengenai pergerakan yang berlangsung pada malam hari ini, di mana saat ini seperti yang kita lihat bersama pada layar monitor, pergerakan mencoba untuk turun menuju ke 18.00, di mana itu akan menjadi support ya, dan bila itu ditembus maka berpeluang untuk kembali menuju ke 17.92 ya. Jika 18.00 tembus, maka pergerakan akan mencoba ke 17.95 lagi ya, akan menjadi support kuat berikutnya. Oke, dalam H4, time frame H4 itu support kuatnya ada di 18.02, tapi saya lebih cenderung pergerakan akan tertahan di 18.01 atau 00, di mana itu merupakan level break sell-nya apabila itu dilewati. Saya masih belum melihat bahwa entry bisa dilakukan pada saat sekarang. Mungkin yang aman kalau entry itu dilakukan di atas 18.05 untuk entry sell, meski 18.04 adalah break buy berdasarkan rekomendasi siang tadi, dan kini saya ajak untuk mereview kembali pada analisa pagi, yang mana pada pagi hari tadi untuk open sell-nya itu nyaris ya, high ini sampai jam 1 pagi tadi itu hanya di 18.02, jadi tidak mencapai ke 18.03, dan break buy-nya ketika 17.97 dilewati itu take profit ya. Jadi selamat yang ikut rekomendasi pagi saat analisa ini dibuat pada jam 8 pagi tadi untuk satu posisi. Kemudian pada siang hari tadi, sore ya, yaitu pada saat analisa ini dibuat, pergerakan ada di 18.02.89 ya, di mana area sell-nya belum tersentuh ya, namun break buy-nya 18.05 itu sudah dilewati tadi ya. Dan kemudian break sell-nya 18.01 belum tersentuh, jadi untuk break buy-nya selamat yang sudah ikut rekomendasi kami pada siang hari. Jadi hari ini ada 2 posisi yang mampu meraih take profit dengan target minimal
20 sampai 25 pip. Jadi saya kembali pada pergerakan yang sementara berlangsung. Oke, tekanan jualnya begitu kuat. Yang saya katakan bahwa akan menuju ke support kuat di 1801 dan 1800. Sementara untuk berita hari ini, yang mana berita terjadwal itu pada jam 9 malam nanti ya, untuk US, yaitu George Job Openings. Ini untuk berita lowongan pekerjaan ya selama bulan laporan, namun tidak termasuk pada bidang peternakan. Nah, kemudian pada jam 1 nanti ya, itu yang paling ditunggu. Dari tadi berdasarkan berita yang coba saya lacak ya, yang mana rata-rata investor semua menunggu hasil dari pertemuan terbaru ini ya, di mana ini adalah catatan rinci dari pertemuan terbaru FOMC yang memberikan wawasan mendalam tentang kondisi ekonomi dan keuangan, di mana ini bisa menjadi penentu untuk menaikkan suku bunga. Lalu pada jam 2.30 juga ada salah seorang member FOMC, yaitu Raphael Bostic. Dia adalah chairman untuk negara bagian Atlanta. Jadi Amerika sendiri memiliki 12 gubernur banknya ya. 12 chairman, di mana yang kebetulan untuk saat ini chairman-nya adalah, untuk ketuanya adalah Jerome Powell, dan dia akan berbicara mengenai inflasi, ekonomi, serta sistem. Jadi kenapa ini bisa menjadi penting, karena dia akan berbicara mengenai inflasi dan langkah-langkah selanjutnya dari The Fed untuk mengambil keputusan-keputusan dalam rangka melindungi perekonomian Amerika untuk tetap stabil ya. Pergerakan masih tetap berlangsung. Saya mengatakan kalau ada yang ingin melakukan entry sell di sini, menurut saya belum tepat ya, karena harus bersiap dengan konsekuensi akan terseret sampai 1805, sehingga kenapa saya katakan untuk entry sell itu lebih aman di atas level 1805 dengan target 15 sampai 20 pip cukup ya. Jadi dengan kata lain, bila di atas 1805 berarti TP-nya ada di 1803. Masih ada 11 menit lagi untuk melihat pembukaan dari lantai bursa Dow Jones ya. Kalau untuk S&P dan Nasdaq sudah dibuka pada jam 8 tadi. Yang sebagaimana dalam monitor kita lihat, untuk Nasdaq mencoba untuk naik terus ya trennya, sementara S&P tertahan, dan Dow Jones Futures ini sudah bermain di wilayah negatif ya. Dan tren lain yang saya gunakan sudah di bawah. Dan sambil menunggu pergerakan
akan selanjutnya ya, saya memberi kesempatan bagi audiensi yang ingin mengajukan pertanyaan ya. Sesi tanya jawab silakan. Untuk pergerakan jangka panjangnya saya masih melihat masih akan mencoba berpotensi untuk menuju ke 1830. Bukan bermaksud saya idealis ya, tapi saya masih melihat ada pergerakan dalam minggu ini menuju ke sana ya. Apalagi bila malam ini 18.10 itu dilewati, maka potensi kuatnya akan kembali menuju ke 18.30. Namun bila malam ini sulit sekali 18.10 ditembus, maka kemungkinan besar akan tertekan menuju ke 17.80. Jadi 1800 akan dijadikan nilai tengah. Ya, sudah berada di level 1801 ya. Ini berada pada level support pertama dan level support kedua ada di 1795. Jadi antara 1795 dan 1791 ya, atau ya 1791 itu boleh ya, entry buy di situ. Saya bila sudah terlanjur ada posisi buy di 1803 ke atas ya sampai 18 di bawah 1810, kalau mau di hold juga menurut saya tidak perlu khawatir ya, karena masih ada potensi untuk menuju ke atas. Bila 18.00 ini tidak dilewati, malam ini bisa mencoba untuk kembali mencari level high kemarin ya di 18.14. Jadi sebetulnya untuk tren jangka panjangnya ini masih buy. Bahkan di bawah 1795 sebetulnya hold buy juga malah bisa menghasilkan profit yang lebih besar lagi jika posisi tersebut berani untuk ditahan. Masih ada 5 menit lagi sebelum berita, maksud kami
Indeks Dow Jones akan dibuka. Oke, ada satu pertanyaan. Oke, dari Bapak Ripandi. Saya buy di 1806 berarti masih aman kan Pak? Oke, menurut saya juga masih aman ya. Untuk posisi buy sebetulnya jangan panik ya. Karena tren bullish dalam minggu ini masih tetap berlangsung. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, ini berita belum keluar tapi kenapa harga turun drastis? Baik. Jadi ini pergerakan Pak Ripandi karena merespon dari lantai bursa S&P 500 dan Nasdaq 100 ya. Jadi itu yang membuat ada pergerakan break low. Jadi boleh dibilang bila berita terjadwal itu tidak ada ya, belum ada, nanti dirilis pada jam 9. Dan cenderung pergerakan emas ini mengikuti ya krisis yang terjadi pada OPEC Plus ya, yang mana perselisihan antara Saudi Arabia beserta dengan Uni Emirat Arab, di mana sebelumnya mereka adalah mitra kuat ya, selalu sejalan dalam pemikiran-pemikiran untuk mengendalikan OPEC ya. Tapi ternyata di saat pertemuan bersamaan dengan OPEC Plus, mereka terjadi perselisihan. Itu yang membuat kenapa harga minyak tiba-tiba jatuh ya setelah sudah menembus level 17.76 ya. Jatuh sampai 2076 jatuh ke 71. Itu yang memberikan efek juga bagi XAU semalam ya. XAU pun jatuh lumayan ya, sekitar 200 pip ya. Sementara untuk minyak sendiri jatuhnya kurang lebih 500 poin. Dari 76 ke 71. Oke, tadi hanya menyentuh level support ya. 1801 juga tidak jebol ya, hanya low 1801.17. Masih ada 1 menit lagi menjelang Dow Jones Open. Oke, kita lihat ya udah mencoba untuk naik ya. Oke, masih pertanyaan dari Pak Ripandi. Apa harga high kemarin akan ada lagi hari ini karena hari ini hanya tertahan di 1809. Hari ini berdasarkan hitungan analisa fluktuasi angka saya,
1810 akan menjadi resisten ya untuk pergerakan hari ini. Jadi jangan menunggu untuk ada high dulu, menunggu beridealis dengan harga high baru mau taking profit ya. Karena biasanya ada level-level resisten yang kuat yang terkadang akan menghalangi rencana kita untuk pasang target yang tinggi. Oke, ini udah open ya. Tadi mencoba untuk naik tapi tertahan. Oke, demikian Pak Ripandia. Menurut saya 1810 akan menjadi resisten kuat ya. Oke, terima kasih juga. Ya, sama-sama saya pun berharap demikian ya. Oke, kita lihat ini tekanannya udah kuat ya, cukup kuat ya. Oke, saya juga mau coba entry di sini ya. Oke, saya coba entry dengan target 1800. Ya, kita lihat apa yang terjadi dengan lantai bursa Amerika ya. Saya ambil sell ya, karena target saya ke 1790. 1800 ya. Dan saya akan menempatkan stop saya di 1805. Ini sell ya. TP-nya 18. Jadi saya incar hanya 20 pip aja. Dan saya akan menempatkan stop saya di 1805. Bila ke level 1805 ada, maka saya akan kunci di level tersebut. Untuk posisi buy, menurut saya tahan aja ya. Karena ini juga kalau 1800 tidak tembus, kemungkinan besar akan berbalik lagi ke level 1805, dan bila itu dilewati ya, dia break di situ, maka akan dilanjutkan ke 1810. Oke, ini untuk sell aman. Oke, menurut saya aman ya Pak ya, kalau untuk posisi sell di level sekarang.
dia akan menuju ke target 18.00. Karena saya share dari 18.00, saya akan coba kunci dulu. Pak Piki, suaranya nggak kedengeran. Headsetnya nggak ini, nggak kepasang. Oke, saya sudah copot ya. Untuk FOMC nanti kelihatan market lebih, untuk FOMC belum ada kejelasan ya, apakah akan baik bagi mata uang US dollar atau buruk ya, karena banyak sekali yang beranggapan bahwa Amerika akan mengcounter berita baiknya ya. Oleh karena itu hati-hati, dan menurut saya kalau ada posisi yang terbuka, jika itu sell harus hati-hati ya. Jika itu posisi sell. Karena saya melihat ini cenderung mau coba naik ya. Di menjelang jam 1 malam nanti. Jadi hati-hati, biasanya di menjelang jam 1 malam itu suka ada pergerakan yang melebar. Jadi saya berharap audiensi sekalian itu harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Sebisa mungkin kalau mau entry posisi setelah jam 1 ya. Dan kalau di rumah punya TV kabel, bisa nonton CNBC ya. Karena di situ biasanya akan memuat breaking news-nya, dan dalam waktu sekitar kurang lebih 5 menit biasa itu akan dibahas oleh para analis atau reporter ya. Sehingga di situ kita bisa melihat ataupun mendapat pertimbangan ya, tindakan apa yang akan kita lakukan, posisi apa yang akan kita ambil nantinya. Jadi tadi sempat ada pertanyaan ya dari Pak Mamet ya. Jadi untuk taking profitnya Pak, kalau boleh paling banyak 20 ya. Jadi antara 15 sampai 20. Jadi di saat Bapak tadi bertanya ada di 18.04 saya buka ya. Jadi mungkin bisa pasang TP-nya paling jauh 18.02 ya. Jadi itu ada 20 pip. Tadi Pak Ripandi, kalau pengertian dari 18.05 itu ada di harga bid ya, bukan di harga as, atau harga sell, bukan harga as. Harga as tadi ya, harga bid tadi itu ada di 18.04, jadi belum menembus 18.05. Baru high-nya ada di 18.04.58. Jadi jangan lihat harga as-nya, harga buy-nya.
Tapi yang harus dilihat harga sell-nya. Nah, pengertian dari break apabila harga tersebut pada pembukaan time frame di candle pada time frame M15 itu melewati 1805, baru itu dikatakan break 1805. Kalau dia hanya melewati kemudian dia berbalik dan opennya di bawah 1805, maka tidak bisa dikatakan itu break 1805 telah di break ya. Oke, ini Pak Mamet ya. Saya naikin TP-nya di 1802 ya Pak ya. Karena saya open sell di 1804. Oke, jangan lupa stopnya di 30 pip ya Pak ya. Di 1807 ya. Kalau ada level 1807 Bapak kunci dulu. Nanti pada jam 10 malam saya bikin analisa untuk malam hari ya. Mungkin Bapak bisa dapatkan itu dari financial konsultannya untuk analisa malam. Di mana model analisa malamnya seperti ini ya Pak ya. Ini begini ya modelnya. Ini seperti ini. Semalam yang buy di 1795, 1792 itu taking profit ya. Kemudian yang lewat sell-nya 1804 juga taking profit. Jadi ada dua posisi itu taking profit semalam ya. Jadi model seperti ini akan dikirim pada jam 10 malam ya. Jadi untuk analisa pagi jam 8 pagi, untuk rekomendasi malam hanya khusus untuk XAU itu pada jam 10 malam. Mungkin Pak Mamet bisa dapatkan ini dari financial konsultan atau Pak Mamet bisa bergabung dengan Telegram web kami ya untuk bisa masuk pada Royal Signal karena yang bisa masuk ke Royal Signal FX ini hanya mereka yang sudah menjadi member. Kalau Bapak masih dalam penjajakan, mungkin bisa menghubungi financial konsultan yang bertemu dengan Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Mamet. Oke, saya ini udah siap-siap, udah masuk ke level waspada saya. Karena sudah menembus ke level 1805 ya. Ternyata memang sangat kuat support 1801 dan 1800 ya. Tapi saya masih optimis, masih akan ada coba tekanan lagi ke bawah. Yang mungkin bila sulit untuk ke take profit saya, ke TP saya, maka saya akan melakukan likuidasi berapapun profit yang saya hasilkan dari posisi ini. Masih ada 1 menit lagi. Kalau memang 1 menit lagi open di atas 1805, saya akan melakukan tindakan kuncian ya, tindakan pengamanan agar kondisi margin saya tidak tersedot ya. Ini sudah minus $365 ya. Jadi mumpung masih pendek, saya akan melakukan tindakan pengamanan. Setelah melakukan tindakan pengamanan, maka saya akan menghapus posisi dari take profit-nya. Ini untuk menghindari ketika posisi buy yang sudah terpasang, tiba-tiba berubah balik turun ke bawah dan take profit-nya kena. Ketika harga pergerakan terus lanjut turun ke bawah, posisi buy itu ketinggalan. Oleh karena itu, hati-hati dengan bagi audiensi yang ingin bermain lockingan ya.
Jadi benar ataupun salah ketika di level yang saya maksudkan itu 1805, saya harus ngambil tindakan itu benar atau salah. Karena toleransi saya memang ada di situ. Jadi ketika kita entry posisi, kita harus mempunyai prinsip khusus ya, prinsip yang kuat bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, kita harus mengambil langkah-langkah tegas dalam menghindari kerugian yang lebih besar yang ditimbulkan oleh karena sikap ngotot kita bahwa saya nggak mau tahu, harga yang saya ambil itu harus profit. Oke, candle udah buka ya, saya untuk sementara mengambil tindakan pengamanan dulu. Ya, karena ini berbahaya, jadi Pak Mamet harus bersiap di 1807 ya. Kalau boleh yang ambil tindakan pengamanan di situ, mumpung harga belum jauh Pak. Oke, untuk take profit di posisi sell saya 1802 saya hapus ya. Karena untuk menghindari kemungkinan buruk yang bisa saya terima. Jadi seperti yang saya sudah prediksi bahwa target ke atas akan ketika 1800 tidak tembus, akan mencoba menuju ke 1810. Dan bukan tidak mungkin high kemarin akan tersentuh, dengan demikian tercipta double top ya untuk H4, time frame H4, dan bisa kalau ada posisi lockingan di situ saya akan buang ya. Saya nanti akan buang di 18.15 ya. Jadi kalau Pak Mamet pun mengalami hal yang sama seperti saya, locking dulu. Untuk buy itu TP-in aja di 18.15 Pak. Begitu dia kena pasti akan ada koreksi. Jadi dengan demikian tidak akan mengalami kerugian mencapai 100 pip ketika harus beridealis ya Pak ya. Jadi sementara ngalah karena memang kondisi situasi pergerakan seperti ini. Saya pun tertipu dengan pergerakan di mana teknikal saya sudah berbicara akan turun lanjut, ternyata tidak ya. Dan bahkan bukan tidak mungkin Pak Mamet justru ya akan meraih take profit. Saya terlalu cepat ya. Tapi saya lakukan itu karena saya memiliki indikator kuat bahwa harga akan turun ketika di time frame M30 open candle itu ada di bawah level garis support ini ya. Jadi itu yang membuat saya begitu berani mengambil sell lebih dulu ya. Namun akhirnya saya kecele juga ya, bahwa ternyata dia bawa tarik dulu. Dan level 1805 yang saya khawatirkan itu ternyata tersentuh juga ya. Jadi posisi saya saat ini sudah locking ya. Jadi saya tidak perlu khawatir harga mau bergerak kemanapun dia pergi. Posisi saya sementara sudah aman. Dan nanti rencananya pada jam 10 saya akan buang salah satu posisi bila sudah memberi indikasi yang kuat untuk pergerakan akan menuju kemana. Untuk pergerakan sampai Jumat nanti ya, terutama sampai hari Jumat ya, saya infokan dari sekarang ya bahwa kebiasaan Jumat itu naik ya. Tapi bila kita lihat pada hari Senin ya,
kebiasaan Senin ya. Itu turun. Jadi ini hari ini hari Rabu, sekarang ini hari Selasa, ini hari Senin ya. Bila melihat dari model candle yang ada bahwa hari Senin kemarin dulu itu naik. Nah, biasanya kebiasaan Senin itu turun. Berarti hati-hati nanti pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat itu dari biasanya kebiasaan naik ya, itu bisa berubah menjadi tren turun. Namun itu semua kita nanti harus lihat nanti ya pada hari Jumat nanti. Namun sekarang saya mencoba untuk berprediksi melihat dari kebiasaan. Kalau hari Senin biasa dia turun, maka pada hari Jumat di minggu yang sama dia akan naik. Kalau hari Senin dia naik, maka pada hari Jumat di minggu yang sama, hari Jumat itu akan turun. Itu salah satu keunikan dari pergerakan XAU ya, yang unik, menurut saya unik. Nah, jadi untuk target ke 17, 18-14 ya, ini ya akan menciptakan double top ya. Nah, di sini bisa ada pembalikan arah. Jadi kembali saya ingatkan ke Pak Ripandi ya, jangan idealis menunggu 18-14 ya, karena akan tertahan pada resisten kuat di 18-10 ya. Jadi tidak perlu menunggu ke 18-14, Bapak bisa taking profit di bawah 18-10. Saya masih melihat satu peluang bila 18.10 itu tidak dilewati, maka tekanan akan kembali ke 18.00 ya. Dan bukan tidak mungkin pada jam 1, setelah lewat jam 1, kemungkinan besar 17.90 bisa ketemu lagi ya. Level low hari ini itu bisa ada lagi ya. Atau bisa lompat bahkan melewati high kemarin di 18.14 ya setelah di atas jam 1. Jadi oleh karena itu hati-hati jangan ada posisi terbuka menjelang jam 1 malam nanti. Karena itu berbahaya. Kecuali berharap bahwa posisi kita itu benar ya. Oke, hati-hati Pak Mamet, tapi masih ada 6 lagi. Ini belum memberi konfirmasi kuat harga akan lanjut ke 18.10 ya. Karena masih ada 6 menit lagi. Tadi baru menyentuh 18.07. Jadi ini untuk main pendek, jadi target profit loss-nya juga jangan jauh-jauh biar ngejarnya gampang ya. Mengejar minus yang sedikit itu jauh lebih mudah daripada kita mengejar minus yang semakin melebar ya. Jadi kalau baru candle pertama di time frame M15 menit itu harus belum memberi konfirmasi kuat ya, tapi baru memberi signal ya, signal sementara. Karena begitu candle berikutnya dibuka di bawah 18.07 bisa jadi akan turun dulu ya. Nah, tadi kenapa saya ambil ketika open ada di 18.05.77. Nah, itu artinya sudah break 18.05-nya. Sehingga saya tadi ambil dapat 18.06.26 ya. Jadi untuk sementara saya minus
kurang lebih 400 dolar ini ya. 414 dolar ya. Ditambah dengan charge komisi jadi kurang lebih 500-an dolar saya minus hari ini. Bila mengacu dari pergerakan tahun kemarin di bulan Juli pada saat 2,75 high ya, kalau tidak salah ingat ya. Itu kejadian terjadi pada bulan Juli ya. Jadi apakah dalam bulan Juli ini tren naik akan terulang kembali seperti tahun kemarin ya? Kita tetap melihat pada pergerakan yang terjadi aja ya, daripada kita berandai-andai ya, nahan posisi tapi ternyata kebalikannya ya. Karena justru yang harus dikhawatirkan ketika pada kuartal keempat ya, kuartal keempat dalam perhitungan kalender ekonomi itu jatuhnya di bulan sekitar Oktober ya. Kalau sekarang sudah memasuki kuartal ketiga ya, Juli, Agustus, September, itu untuk berbicara standar dari perhitungan kalender ekonomi ya, berbicara pembagian kuartal ya, ini sekarang sudah masuk kuartal ketiga, yang biasanya pergerakan yang lumayan itu pada kuartal keempat biasanya, menjelang akhir tahun ya, apalagi menjelang akhir tahun. Meski banyak sekali para analis berbicara sebentar lagi katanya akan menuju ke 19. Saya belum melihat ada potensi ke sana ya, karena saya harus melihat bahwa ada resisten kuat ada di 1860. Mungkin kalau itu tembus maka bisa berlanjut ke 19, dan kalau itu tidak ditembus sampai di bawah tanggal 20 ini, kemungkinan besar harga akan kembali ke 1800 atau 1780 yang akan menjadi support jangka panjang. Oke, masih ada 2 menit lagi ya. Jam 9 pas nanti ada berita ya, tadi untuk job slot ya, untuk Amerika. Kalau untuk Kanada, ini efeknya ke minyak ya. IV PMI ini itu ke minyak ya. Jadi siapa yang bermain minyak, transaksi di oil, itu harus melihat data Kanada. Kenapa? Karena sekitar 65% pasokan minyak bumi Amerika berasal dari wilayah Kanada. Khususnya untuk Amerika Utara ya, maksud saya, itu berasal dari Kanada. Sehingga data nilai tukar Kanadian dolar terhadap US dollar itu akan mempengaruhi harga minyak juga. Dan terkadang menyerempet ke pair XAU USD. Dan sementara untuk indeks dolar ya, kita lihat dia makin jatuh ya, setelah tadi habis jatuh dia berbalik ya, kemudian sekarang jatuh lagi. Oh, maaf, ini crude oil ya. Kayak ini setelah dia jatuh dia naik tadi ya. Ketika dia naik, seharusnya XAU jatuh ya. Tapi itu ketika ada level tahanan ya,
di 1801 1800. Jadi bila indeks dolar menguat, emas akan jatuh atau melemah terhadap US dollar ya. Oke, ternyata Amerika bad ya, 9,21 miliar ya. Tapi kita lihat apakah harga akan yang ini bergerak jatuh. Oke, ini opennya di bawah ya Pak Mamet ya. Artinya untuk konfirmasi lanjut ke atas itu belum kuat ya konfirmasinya. Jadi saya berharap Pak Mamet belum melakukan tindakan kuncian ya. Karena candle berikutnya buka di bawah 1807 ya, malah bahkan jauh ya. Di opennya ada di 0523 ya. Selama open candle berikutnya di bawah dari 1807 tidak bisa dikatakan itu break ya. Nah, kita lihat juga di sini ada petunjuk dari parabolik SAR. Dia sudah masuk ke titik kedua ya. Biasanya itu memberi dukungan kuat bahwa harga akan naik ya. Jadi menurut saya Pak Mame tidak perlu idealis dengan pasang TP 1802 ya Pak ya. Karena tegangnya ini boleh dibilang sudah menunggu kurang lebih 45 menit Pak. Biasanya kalau dalam bermain pendek itu tidak perlu harga tertahan lebih dari satu batang candle ya. Tapi malam ini malah terjadi sebaliknya ya. Oke, tanpa terasa kita sudah di penghujung ya. Jadi kembali seperti saya menyarankan ya sama Pak, khususnya untuk Pak Mamet dan Pak Ripandi ya. Dua-dua masih bisa meraih take profit ya. Baik Pak Ripandi, posisi Pak Ripandi yang buy tadi di 1806 dan sell dari Pak Mamet tadi di 1804. Polong profit dua-duanya masih bisa ya. Hanya mungkin jangan berharap idealis pada take profit yang direncanakan ya. Karena hati-hati sampai jam 1 malam nanti, kalau masih harga itu masih terpasang, hati-hati. Dan saya akan pamit ya, karena waktu sudah di atas jam 9 malam ya. Jangan lupa masih ada hari Jumat dalam minggu ini pertemuan kita ya, yang mana kami kembali akan mengadakan acara live webinar dimulai dengan setiap jam yang sama, dan kami mengundang ya bagi rekan-rekan audiensi sekalian untuk kembali hadir, dan terutama selamat datang, selamat bergabung bagi mereka yang baru pertama kali ikut acara kami, dan kami mengundang pada hari Jumat nanti, dan kalau bisa boleh mengundang rekan-rekannya yang lain karena ini gratis, tidak dipungut bayaran. Dan bila ingin mendapatkan analisa langsung dari kami, bisa menghubungi financial konsultan kami, ataupun bisa dengan langsung lewat chatroom yang sudah kami sediakan ya. Dan acara kami ini juga bisa dilihat pada media channel YouTube kami ataupun pada Facebook kami untuk bisa melihat review dari ulasan analisa yang kami bawakan ini. Dan akhir kata, bersama Royal Trust pasti sukses. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Vicky. Ya, terima kasih Pak.
Sudah? Enggak, sudah.